Kiki kan ada pengalaman yang nggak enak yang kamu ingat dan kadang masih ada nih bekas-bekasnya di hati ya. Tapi sebelum itu tuh kamu ingat nggak sih momen-momen waktu kecil tuh Bapak masih ada di sekitar kalian sehari-hari? Karena momennya itu berhenti di umur belasan, nggak nyampe 15 gitu. Waktu SD ya sama kayak anak pada umumnya lah ya gitu kan, diajak waktu bapak saya libur kerja diajak jalan gitu kan. Pernah inget diajak berenang tuh di rumah atasannya waktu saya pergi gitu kan. Terus ya sewajarnya lah dibeliin sepatu gitu kan. Pernah malam, namanya juga anak SD udah tidur kan jam 7-an, bapak saya itu pulang malam, ternyata aku kebangun bawain sepatu warna putih tuh buat tangga saya tuh, saya nggak dibeliin, saya nangis, akhirnya langsung buru-buru dibeliin. Jadi sesuit itu gitu. Sebenarnya sih bapak saya itu kalau sama anak tuh sayang banget gitu kan. Karena sampai aku SMP pun aku tuh masih kayak digendong-gendong gitu, aku inget banget sih. Jadi ketika tiba-tiba Bapak hilang gitu? Hilangnya tuh bener-bener hilang begitu aja. Di aku SMP, biaya sekolah tuh keluarga besar yang bantu. Mama saya pernah kerja di rumah orang bersih-bersih. Mama saya dan saya pernah jualan baju bekas. Jadi dulu tuh ada mbak-mbak gitu, ibu-ibu keliling. Waktu saya SMP ambil baju-baju bekas SD, dikiloin kayak gitu, pernah kayak gitu. Saking susahnya. Itu sangat membutuhkan gitu. Udah selebihnya ya udah dari SMP sampai SMA tuh udah lupa aja sosok ayah yang dulu kayak gimana gitu. Sampai akhirnya mama saya sakit dan sampai sekarang muncul lagi. Jadi ada momen hilang yang dalam arti bahwa kamu ngerasa kamu pun kayak ya ditinggalkan, iya, tapi kayak apa, ada rasa apa pada saat itu? Bapak yang tadinya baik, sayang, tiba-tiba hilang dan sikapnya berubah pada saat terakhir kamu ketemu. Rasa benci udah pasti gitu kan, karena ketika beberapa bulan hilang, mama saya tuh malam-malam, aku inget banget jam 10 atau jam 11-an gitu, aku kebangun, mama tuh lagi nyuci di rumah kan. Aku nanya, "Mah, bapak kemana?" gitu. "Ada, pergi," gitu. Udah tuh kayak gitu, inget banget kayak gitu kan, "Bapak kemana?" Pergi, belum pulang gitu. Karena udah berbulan-bulan kan. Sampai akhirnya ada temennya mamaku tuh bilang, bapakku tuh ada di sini. Akhirnya kita cari, naik angkot, ketemu, yang ada nggak ada hasilnya. Malahan jadinya bapak saya tuh marah, emosi, ngusir kita, ngusir mama sih lebih tepatnya. Untuk aku dia nggak berani gitu kan, ngusir mama. Kita akhirnya pulang lagi. Nggak lama bapak saya tuh nyamper mama, udah terjadi keributan segala macam di situ. Gue cuma bisa diem aja kayak gitu. Nah itu yang diinget itu yang kayak gitu. Momen pada saat mama nyuci itu buat kamu berkesan sekali, kenapa? Karena ya waktu SD sih aku nggak ngerti lah ya gitu kan. Maksudnya sekarang aku baru ngerti, yang dulu sesusah itu ya kita ya. Sesusah itu mama saya berjuang sendirian menghidupi saya, kakak saya sama adik saya, sampai besar gitu kan. Akhirnya bisa sampai sekarang itu karena almarhumah mama. Mungkin ya sekarang aku baru mengambil kesimpulan, mungkin kalau nggak ada kejadian kayak dulu, mungkin aku nggak bisa seperti sekarang gitu kan. Aku mungkin juga nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji, nggak bisa punya usaha, nggak bisa dikenal orang gitu. Itu pun yang menyadarkan itu mama sendiri sama kakakku sih gitu. Ini ada postingan kamu juga nih ya, ketika berdoa di Hajar Ismail. Allah allows me to pray at Hajar Ismail. Seperti apa nih momennya? Kamu ingat? Memang kamu niatkan mau ke situ? Jadi malam terakhir pas besoknya mau check out, aku belum sempet sholat di sini gitu kan. Karena pas kemarin haji aja sebulan tuh aku liatin kok nggak dibuka-buka gitu kan. Terus ternyata abis isya baru dibuka. Aku udah pulang ke hotel, aku tanya sama ustadznya, dibuka lagi nggak? Buka sampai jam 11 malam. Akhirnya langsung aja dari hotel tuh niat, ya Allah saya mau sholat di Hajar Ismail, tolong lancarkanlah gitu kan. Pas masuk ya alhamdulillah aja sesuatu dapat, memang lagi antrian. Di situ senang banget alhamdulillah gitu. Maksudnya hal sekecil itu aja Allah tuh mengabulkan gitu kan doa. Padahal kita pengen sholat di situ. Mungkin ya aku ketemu sama bapakku sekarang, mungkin itu adalah doa-doa yang selama ini aku nggak sadari ucapin, tapi Allah bantu gitu loh. Mungkin ada di hati kamu itu yang kemudian. Iya, walaupun suasananya udah nggak bisa balik lagi ya Kak Ros. Ya mungkin ini awal sesuatu yang baru lagi. Kalau nggak mungkin karena bapakku tuh udah punya keluarga lagi kan.
itu udah punya keluarga. Karena dia berkeluarga yang baru, makanya kita ditinggalkan. Tapi kamu sebenarnya di dalam hati kecil kamu gitu, kalau ada waktu lagi gitu, kamu tuh pengen ngapain sih? Aduh, susah ya Kak Ros, karena adik aku lahiran punya cucu pertama berarti mamaku nggak ada. Gitu kan, orang-orang biasa kalau ada ponakan lahir atau lahir tuh seneng, kalau kita malah sedih. Mamaku nggak ada, gitu kan. Kemarin sempat ngomong, andai aja mamaku tuh bisa bertahan sampai setahun lagi, pasti ikutin momen itu, gitu kan. Terus sekarang juga, andai aja kalau mama aku tuh masih ada, walaupun misalnya ada rasa benci gitu kan, tapi kan bapakku tuh udah kayak menyesali, pasti ya kebencian itu mungkin akan berkurang walaupun nggak bisa kayak dulu lagi, gitu. Jadi momen-momen yang pengen ada nih udah cuman andai aja karena udah nggak bisa, gitu. Jadi kerinduannya adalah kamu sebenarnya ingin melihat mama kamu lebih bahagia. Lebih bahagia. Jujur, aku berjuang dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai akhirnya punya sesuatu apa-apa, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Aku nggak pernah beli handphone kalau nggak rusak-rusak banget. Pasti aku butuhin, mama nggak punya rumah, oke, niatin beli rumah buat supaya mama aman, gitu kan. Nggak punya mobil, beli mobil dari yang murah dulu, udah aman semua. Nah, ketika aku udah merasa settle, gitu kan Kak Ros, makanya aku berani kuliah kan, mengurangi, otomatis takutnya ada pekerjaan yang kurang, gitu kan, karena kesibukannya berubah. Ketika aku udah mulai settle, ketika aku udah mulai nggak mikirin kerja yang banyak, gitu kan, ketika aku udah mulai merasa cukup, rumah udah ada, ini udah ada, berarti tinggal senengnya nih, tinggal kita menghibur diri. Menghibur caranya gimana? Mungkin ajak mamaku jalan-jalan, ajak mamaku kesini, tapi mama udah nggak ada. Justru itu yang paling ngenes banget sampai sekarang. Ya, kita akan ngobrol lagi sama Kiki Farel. Ada Viola dan Agus yang akan berbagi cerita juga. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Agus dan Viola. Tadi ya dengar kata Agus mendapat berkah, Viola udah. Ini ketawa lagi. Emang banyak orang ngomong gitu ya? Ya, sering banget ya. Sering banget. Jadi kalau biasanya buat viewer yang baru nonton, jadi yang baru kenal kami ya gitu biasanya. Komentarnya kayak gitu. Tapi yang udah lama sih udah tau lah kalian memang berjodoh lah ya, gitu. Intinya jodoh. Coba kita lihat sekarang konten-konten di TikTok yang terbarunya gitu ya, di mana udah 2,5 tahun kan tinggal di Indonesia, banyak POV tentang gimana sih sudut pandang bule terhadap orang Indonesia. Kita lihat yang berikut.